Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, juga termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah Minggu ke-21 sesudah Trinitatis 1 November 2020. Terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Dan pembacaan atau epistel dari kitab surat kiriman Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Diikat oleh topik atau tema reformasi spiritualitas. Dalam bahasa Batak dituliskan Haibaruon ni partodion. Saya baca untuk kita Bapak Ibu dan saudara-saudara simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul daripada perikop 2 Raja-Raja pasal 23 keseluruhannya mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 30 adalah pembaharuan yang dilakukan oleh Yosia. Dan khotbah kita ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Sesudah itu, Raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah Raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah Raja dekat tiang dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentera langit, lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentera langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya lah abunya ke atas kuburan rakyat jelata.
Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyerah. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan tempat para imam itu membakar korban dari Geba sampai Berseba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang masuk pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan dekat bilik Nathan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mezbah-mezbah yang ada di atas sotoh tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mezbah-mezbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan Bukit Kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo, Raja Israel, untuk Asitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Saudara, demikian nats khotbah kita di ibadah minggu ke-21 sesudah Trinitatis tanggal 1 November 2020. Diikat oleh topik atau tema reformasi spiritualitas. Dalam bahasa Batak, Haibaruon ni Partodion. Saudara, pada minggu ini kita mengingat reformasi yang diperjuangkan oleh Dr. Martin Luther. Tepatnya pada tanggal 31 Oktober 1517 di Jerman. Kala itu, 503 tahun yang silam, Martin Luther menempelkan pada dinding-dinding gereja di Wittenberg sebanyak 95 tesis yang menurut Luther bertentangan dengan kehendak Tuhan. Meski tindakan Martin Luther ini berisiko sangat-sangat berat baginya, dia dianggap melanggar hukum Parlemen Worms tahun 1521 dan dia juga dikenai hukum bula atau ban. Namun, Martin Luther tetap dengan pendirian imannya, tidak mau mundur, dan di luar dugaan ternyata dia juga memiliki banyak dukungan yang kuat, baik dari masyarakat termasuk juga dari beberapa kelas bangsawan. Reformasi Martin Luther ini disambut oleh banyak tokoh-tokoh dan pelayan-pelayan gereja pada waktu itu. Bahkan Johannes Calvin di gereja Perancis juga ikut kemudian hari. Dan juga oleh Huldrych Zwingli di Swiss dan sebagainya juga mengikuti jejak dan perjuangan Martin Luther untuk mereformasi gereja ini. Saudara, ada pun isi pokok-pokok reformasi Luther dan kawan-kawannya yang perlu kita ingat saat ini, ya beberapa di antaranya sebagai berikut antara lain. Pertama, reformasi ini berhasil mengembalikan otoritas Alkitab yang terdiri dari 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru itu sebagai firman Allah yang tertulis. Kedua, isi Alkitab juga diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman
sehingga hal itu memungkinkan setiap orang dapat membaca kitab suci ini tanpa bergantung kepada gereja dan pendeta. Yang ketiga, ditetapkannya doktrin pembenaran Allah semata-mata saja. Tidak ada usaha manusia yang bisa menyelamatkan, membenarkan dirinya. Keempat, akibat dosa, manusia begitu tercemar sekali dan konsekuensinya mendapat hukuman di api neraka. Tetapi oleh kasih Allah, manusia beroleh pengampunan atas dosa-dosanya. Kelima, praktik penjualan surat-surat pengampunan dosa aflat dan yang dianggap sebagai jalan dan usaha mendapatkan keselamatan sangat-sangat ditentang, dilawan, ditolak oleh reformasi Luther. Reformasi yang dimulai oleh Martin Luther 31 Oktober 1517 ini melahirkan gereja-gereja Protestan di seluruh dunia. Saudara, lewat topik minggu ke-21 sesudah Trinitatis ini dan perjuangan Martin Luther dan didasari oleh firman Tuhan saat ini atau minggu ini tentang perjuangan Raja Yosia, dalam perikop khotbah ini kita diingatkan agar mau senantiasa mereformasi spiritualitas kita. Itu suara minggu ini kepada kita. Mereformasi spiritualitas kita. Saudara, kita berbicara tentang Raja Yosia. Siapakah Raja Yosia ini? Mari kita lihat pribadi Raja Yosia lebih dekat lagi. Yosia adalah seorang raja di kerajaan Yehuda. Yosia menjadi raja pada usia 8 tahun, Bapak Ibu. 8 tahun dia sudah raja, sekitar tahun 639 sampai dengan 609 sebelum Masehi. Dan menurut catatan sejarah Israel, Yosia melakukan apa yang benar di mata, di hadapan Tuhan. Arti nama Yosia adalah Tuhan yang menopang. Yosia adalah putra raja sebelumnya bernama Raja Amon. Raja Yosia lahir ketika ayahnya Raja Amon itu berusia 16 tahun dan kakeknya opungnya Raja Manase masih memerintah di Yerusalem dalam usia 61 tahun. Dan ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Saudara, sewaktu Yosia berusia 6 tahun, opungnya kakeknya bernama Raja Manase berumur 67 tahun mangkat. Dan Amon bapaknya lah yang saat itu berusia 22 tahun yang menggantikan Manase, kakeknya opungnya menjadi raja. Amon itu bapaknya sendiri hanya memerintah selama 2 tahun saja karena dibunuh di istananya oleh pegawainya yang mengadakan persepakatan melawan dia. Tetapi rakyat negeri itu kemudian membunuh semua orang yang mengadakan persepakatan melawan Raja Amon itu. Dan seterusnya. Menurut kitab 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 24, rakyat negeri itu sendirilah yang mengangkat Yosia, anaknya Raja Amon yang dibunuh itu, menjadi raja untuk menggantikan Yosia pada saat baru berumur 8 tahun. Saudara, mari kita lihat usaha dan perjuangan Raja Yosia untuk melakukan berbagai-bagai pembaharuan reformasi spiritualitas keagamaan di seluruh negeri selama masa pemerintahannya yang berlangsung 30 tahun. Saudara, berpuluh-puluh tahun lamanya sebelum Yosia menjadi raja, kebanyakan orang Israel telah menjadi sangat-sangat jahat. Mereka menyembah ilah-ilah palsu, tunduk dan beribadah, serta menyembah berhala-berhala, termasuk kakeknya sendiri Raja Manase, dan bahkan juga bapaknya Raja Amon sendiri. Suatu hal yang sangat luar biasa. Semenjak Yosia masih belasan tahun, tepatnya di tahun ke-8 pemerintahannya, dia berhasil melakukan perbuatan gagah perkasa, penuh keberanian untuk mereformasi, melakukan pembaharuan
dalam bidang keagamaan, dalam bidang spiritualitas. Saudara, perikop khotbah ini mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 14. Keseluruhannya semuanya memuat materi-materi pokok-pokok pembaharuan atau reformasi spiritualitas yang dilaksanakan oleh Yosia. Setidak-tidaknya ada 12 pokok-pokok reformasi rohani yang dilaksanakan oleh Yosia. Apa itu yang 12? Pertama, di ayat 1 dan ayat 2, Yosia mengumpulkan semua tua-tua, semua penduduk dari yang kecil sampai yang besar, juga para imam, para nabi, untuk masuk rumah Tuhan. Untuk apa masuk rumah Tuhan? Mereka mengikat perjanjian untuk hidup mengikut Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Itu yang pertama. Yang kedua, pada ayat 4, Yosia memerintahkan imam besar namanya Hilkia, juga para imam serta penjaga pintu untuk mengeluarkan semua benda-benda pemujaan-pemujaan kepada Baal, kepada Asyera, dan pemujaan kepada tentara langit. Kemudian membakarnya habis-habis dan abunya diangkut ke Betel. Ketiga, di ayat 5 disebut Yosia memecat semua imam-imam dewa asing yang pernah dipakai oleh raja-raja sebelumnya. Yang keempat, ayat 6, semua tiang-tiang berhala yang ada di bait Allah itu di Yerusalem dicopot, dikeluarkan. Dan kemudian dibawa ke sungai Kidron, dibakar habis, ditumbuk lagi, halus-halus menjadi abu, lalu abunya dicampakkan ke atas kuburan rakyat jelata, disebutkan di situ. Kelima, di ayat 7, semua pelacuran bakti yang ada di bait Allah dirobohkan sama sekali. Keenam, ayat yang ke-8, semua tempat-tempat untuk mempersembahkan korban bakaran di Yehuda, di Geba, Berseba, dan lain-lain di mana-mana pun dibersihkan sama sekali. Ketujuh, pada ayat 10 disebut tempat-tempat untuk mempersembahkan anak sebagai korban dalam api untuk dewa Molok juga dibersihkan sama sekali, Bapak Ibu. Kedelapan, pada ayat 11 disebut semua kuda-kuda dan kereta-kereta dewa matahari dibakar habis. Kesembilan, ayat 12, mesbah-mesbah yang dibuat oleh Raja Ahaz, Raja Manase, dirobohkan dan diremukkan semuanya. Abunya dicampakkan ke sungai Kidron. Ke-10, dalam ayat 13, semua bukit-bukit yang pernah didirikan oleh Salomo untuk Astoret, untuk Kamos, untuk Milkom, kemudian dinajiskan oleh raja semua. Dinajiskan oleh raja. Ke-11, pada ayat 14, semua tugu-tugu berhala dipecahkan, tiang-tiang berhala juga ditebang sama sekali, tebang habis. Lalu ditimbuninya dengan tulang-tulang manusia. Dan terakhir, ke-12, jika selama ini bertahun-tahun lamanya orang Yehuda tidak lagi merayakan Paskah, padahal Paskah sangat amat penting bagi orang Israel, tidak dilaksanakan sudah puluhan tahun. Sekarang Raja Yosia memerintahkan Paskah harus dirayakan kembali setiap tahun sebagaimana dalam 2 Tawarikh pasal 35 ayat 18. Saudara, itulah pokok-pokok perjuangan yang dilakukan oleh Yosia untuk memperbaharui, mereformasi keagamaan spiritualitas umat Israel. Saudara, apa yang dapat kita pelajari dan renungkan dari perjuangan Yosia dalam khotbah ini dihubungkan dengan reformasi Martin Luther dan topik minggu ke-21 sesudah Trinitatis, mereformasi spiritualitas ini? Ada beberapa, Bapak Ibu. Yang pertama, mari kita meniru apa yang dilakukan oleh tokoh reformator ini. Adanya kegigihan, kegagahan, dan keberanian Yosia membersihkan segala hal yang berkaitan dengan berhala, patung-patung sembahan, peribadahan kepada dewa-dewa palsu di daerah Yehuda. Itu yang dilakukan oleh Yosia.
Dan Martin Luther juga sudah melakukannya pada waktunya. Saudara, hal seperti inilah yang harus terjelma, terbentuk, terlahir di dalam diri setiap orang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, mari kita berjanji di hadapan Tuhan agar supaya berhala-berhala itu senantiasa terusir, terkeluarkan, tidak pernah menyentuh kehidupan rohani kita, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa di sepanjang zaman berhala-berhala itu senantiasa hidup. Baik itu berhala-berhala dalam wujud bentuk yang sebenarnya. Mungkin itu dalam bentuk perdukunan, penggunaan cimat-cimat, penjaga-penjaga daging, penjaga-penjaga rumah dan sebagainya. Maupun berhala-berhala modern yang berwujud di dalam kepercayaan kepada uang, kepada materi, kepada permainan alat-alat IT, hobi-hobi yang dengan kuat sekali mengikat pikiran kita, merusak iman kita sebagai orang percaya, merusak anak-anak, pemuda-pemuda, pelajar-pelajar, mahasiswa, ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak di tengah-tengah keluarga. Sepanjang zaman berhala-berhala itu terus mengikuti kehidupan kita, Bapak Ibu. Mari kita tiru baik perjuangan Martin Luther di abad pertengahan maupun khususnya Raja Yosia dalam khotbah ini, yang meskipun baru berumur 8 tahun Raja Yosia dan masih tergolong anak ingusan sebenarnya, yang masih butuh bimbingan dan pertumbuhan fisik, psikis dan iman, tetapi sudah mampu menghancurkan semua yang berkaitan dengan berhala-berhala di daerah Yehuda. Saudara, mari kita bangkitkan keberanian dalam diri kita untuk mau menghancurkan semua jenis-jenis dosa-dosa yang menyangkut berhala apapun, ataupun kebiasaan-kebiasaan kita, perbuatan-perbuatan kita, dan bahkan yang ada di dalam pikiran kita yang bertentangan dengan kehendak daripada Tuhan. Saudara, jangan tersisa di kehidupan kita apapun yang bernama dosa. Matikan, habiskan, bersihkan semua itu. Jangan ada sedikit pun toleransi di dalam diri kita dengan hal-hal yang seperti itu. Dan mari kita seperti orang Israel yang dipimpin oleh Yosia tadi, berjanji di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diingatkan bahwa tidak ada kemungkinan untuk bermuka dua di dalam hal iman, yakni satu muka mencintai Allah dan mencintai dunia pada muka yang lain. Yesus juga mengingatkan kita dalam Matius pasal 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, kalau kita sudah mencintai, mempercayai, dan menyerahkan diri kita kepada Allah, maka pada waktu yang sama juga kita akan sangat-sangat membenci dosa dan semua jenis-jenis perbuatan jahat. Semakin besar kecintaan kepada Allah, akan semakin besar juga kebencian kita terhadap semua dosa-dosa yang merusak iman kita. Amin, Bapak Ibu. Semua perbuatan-perbuatan dosa, sekecil apapun, bobot perlakuannya akan merusak hubungan kita dengan Allah. Jadi, lawan dan berusahalah kita semuanya untuk menjauhi dosa-dosa yang seperti itu. Inilah bentuk sederhana dari reformasi spiritualitas kita pada saat ini, Bapak Ibu. Melawan semua dosa-dosa dan yang mempengaruhi kehidupan kita jauh daripada Tuhan. Biarlah hidup kita ini kita persembahkan kepada Tuhan dengan bersih dan dengan tidak bercacat celah. Yang ketiga, mari kita lanjutkan teladan-teladan dari kedua para reformator, Yosia di Perjanjian Lama dan Martin Luther di abad pertengahan. Apa dari teladan-teladan mereka yang harus kita tiru, Bapak Ibu? Bahwa kita harus tetap memiliki semangat yang tidak pernah kendor melaksanakan setiap ibadah-ibadah kita agar berkenan di hadapan Allah. Bukan tanggung-tanggung resiko yang dihadapi oleh mereka dalam menegakkan kehendak Tuhan, tetapi kesetiaan mereka kepada Tuhan itu membuahkan hasil yang sangat besar bagi baik orang Israel dan bagi dunia kita hingga saat ini. Meski di saat ini seisi bumi ini termasuk kita di Indonesia, di daerah kita masing-masing diporak-porandakan oleh pandemi coronavirus disease dan
membuat sebagian besar kita belum bisa beribadah di tempat ibadah kita sendiri. Selain juga akibat-akibat negatif yang lain yang ditimbulkannya. Namun, Bapak Ibu, kita diingatkan oleh topik dan minggu ini, agar supaya semangat rohani kita tidak boleh kendor beribadah. Kesetiaan kita kepada Allah tidak boleh luntur, Bapak Ibu. Dalam keadaan bagaimanapun, kita harus senantiasa mau mereformasi spiritualitas dan moralitas kita, berpedoman kepada firman Tuhan itu sendiri. Amin, Bapak Ibu. Amin. Turpuk yang menjadi epistel pembacaan di ibadah minggu ke-21 sesudah Trinitatis 1 November 2020 dari kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 17 sudah saya upload di YouTube. Semoga Bapak Ibu berkenan juga mendengarkannya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-21 sesudah Trinitatis 1 November 2020 dari kitab 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Ini agar semakin banyak orang yang mau melakukan reformasi spiritualitas termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak dan Ibu, saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu di gereja atau di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Oras, amin.